Di Sungai Binanga Buah-Buah, para pemuda dengan bendera merah putih telah siap menunggu kelompok Rahman yang akan menggempur habis-habisan kota Genting. Barisan pemuda yang berjumlah tidak kurang dari 200 orang mulai bergerak di sebelah utara kota menuju ke selatan, lalu belok ke barat dan memasuki kantor polisi Belanda. Abdul Rahman dengan tegas sementara seluruh kegiatan merdeka di luar kantor polisi ikut menyemangati pemuda-pemuda kami. Pada akhirnya kantor polisi Belanda jatuh pemuda Selayar yang sebagai marga perjuangan. Iya, jaringan ini kurang bagus kelihatannya. Iya, kurang bagus, Pak. Iya, pengaruh hujan ini. Jadi, Assalamualaikum Pak Haji Yulianto ini mengikuti ini dari Brau. Saya di Surabaya ini. Dari Kalimantan, alhamdulillah bisa ikut. Kita lagi nunggu Pak Rustam ini bisa bergabung. Soalnya beliau yang rencana malam ini mau bawa materinya. Buat semua peserta, kalau bisa menampilkan video biar kita saling kenalan. Sambil menunggu Pak Rustam bergabung. Kita punya pemateri malam hari ini, insya Allah Pak Rustam agak kesulitan untuk bergabung karena jaringan saya lihat nih. Tapi Dana bisa masuk. Ini. Ya, artinya kalau memang jaringannya agak sulit, mungkin bisa juga kita menampilkan video, cukup menampilkan nama saja di di dalam layar. Baik, masih belum bisa terhubung dengan narasumber, jadi kita coba untuk mengenal sejarah Selayar dari CNN Indonesia. Ini sejarah Selayar. Pokoknya Pak gabung suaranya dimutkan. Inilah Selayar yang bisa kita saksikan bersama. Ini Selayar tahun berapa nih, Pak? Ini kita lihat Selayar pada posisi sejarahnya ya, dibuat oleh CNN. Jelas gambarnya, jelas?
na ia urunia nakarain ilagera rutu tabangun tau manurun urilu karena sawere gadi ikan endrigi Itu masih pantas pada lontar kita bangun. Meski beberapa batu sudah menjadi ditulis dalam huruf Arab, namun bahasa yang digunakan adalah bahasa Selayar. Alaki. Yang pertama bercerita tentang pertama kali ada kerajaan di Selayar. Kemudian tentang adanya gong negara, tentang pembahagian tanah-tanah warisan dari leluhur. Kemudian tentang ilmu bintang. Undangan. Dalam lontar Kuta Bangun dijelaskan, kerajaan pertama yang ada di Selayar adalah kerajaan Kuta Bangun. Kerajaan kamu. lalu menyebar dan bertambah ke seluruh wilayah Selayar menjadi kerajaan. Hanya menyimpan cerita tentang kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di Selayar. Lontar Kuta Bangun. Ini Pak Rustam sudah bergabung. Baik. Belanda masuk di Selayar. Itu rumahnya, ada rumah di dia tanya apa punya rumah. Nah, itu juru bahasanya bilang itu rumahnya Oku kita bangun. Iya. Yang mana Pak Rustam bisa dengar kita? Internetnya kurang bagus ini, jaringan. Sepertinya pengaruh cuaca. Dalam peta Indonesia, Kepulauan Selayar terletak di kaki Sulawesi Selatan dan terpisah dari daratan. Selayar kini dihuni lebih dari 100.000 jiwa dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan dan berkebun. Selayar juga merupakan jalur perlintasan pelayaran Nusantara baik ke wilayah timur atau wilayah barat Indonesia. Selain itu, Selayar juga merupakan jalur pelayaran internasional bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Selayar kemudian menjadi Halo, ramai Pak Rustam, bagaimana? ketika menjadi jalur perdagangan menuju ke Barat. Ada suara? Selayar mulai Oke. Portugis. Sepertinya suaranya sudah kedengaran. Ada suara? Sudah. Gimana? Ya. Oke. Baik. Karena jamnya sudah menunjukkan jam 8.38, barangkali kita sudah bisa memulai. Baik, semua peserta, mohon suaranya dimutkan. Hanya yang kami mohon untuk saya mutkan dulu supaya suara hanya untuk moderator dan narasumber, supaya kita mendengarkan dengan baik materi pada malam hari ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah pada malam kesempatan hari ini kita semua dapat berkumpul dalam suasana yang alhamdulillah sehat walafiat, walaupun kita hanya menggunakan aplikasi media Zoom meeting. Alhamdulillah sebagaimana yang kita rencanakan sebelumnya, pada malam hari ini dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya. Rencana pada malam hari ini peserta itu terdiri dari 25 peserta, dan hari ini sudah terregistrasi 17 peserta dengan narasumber termasuk dengan panitia sudah. Dan untuk malam hari ini kita akan percayakan atau kita akan memberi kesempatan dan kita mohon kesediaannya untuk memberikan sedikit masukan, saran dan materinya dari Bapak Rustam. Beliau adalah pemuda Selayar
yang bersama-sama kita semua untuk bagaimana ke depan Pemuda Selayar ini bisa lebih baik. Karena waktu sudah menunjukkan jam 8:40, mungkin saya beri kesempatan kepada Pak Rustam untuk berikan materinya. Waktunya kami maksimalnya hanya 15 menit, karena Zoom meeting ini setelah 15 menit berikutnya, setelah 30 menit berikutnya dia akan ruin kembali. Dan mudah-mudahan pertemuan selanjutnya mungkin kita akan perbaiki aplikasinya biar lebih bagus. Baik, mungkin waktu dan tempat kami persilakan kepada Bung Rustam, atau saya panggil Pak Rustam untuk memberikan materinya. Sekian. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk kita semua, ya, yang saya hormati para peserta meeting pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk mungkin ada adik-adik kita, anak-anak kita yang sempat mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sampai pada malam hari ini memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada malam hari ini, yaitu latihan dasar kepemimpinan untuk pemuda Selayar untuk di Kabupaten Pelitoli. Alhamdulillah, pada malam hari ini sudah terlaksana. Tak lupa pula kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang pada malam hari ini sudah mengizinkan kita walaupun dalam keadaan kondisi COVID-19, tetapi tidak mengurangi daripada niat kita untuk melaksanakan hal-hal yang positif tentunya untuk kita semua. Ya, mohon maaf orang tua saya, kakanda saya, mungkin saya berbicara pada malam hari ini bukan berarti saya lebih pandai atau lebih pintar, tetapi kebetulan saya dipercayakan dan ingin juga menyumbangkan beberapa pendapat ataupun masukan-masukan untuk pemuda untuk Selayar di Kabupaten Pelitoli. Nah, saya pada malam hari ini saya dipercayakan untuk membawakan materi tentang bagaimana merencanakan masa depan pemuda kita ke depan. Karena berbicara masa depan, tentunya bagaimana kesiapan pemuda kita untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Karena tentunya apa yang kita jalani hari ini belum tentu sama di hari ke depan. Para pakar mengatakan bahwa hari ini pasti berbeda di masa akan datang. Saya ingin menampilkan beberapa, tapi ini ada file ya, tapi mungkin tidak bisa masuk ini Pak Usman. Saya mau ke screen. Di screen ya. Berarti saya bikinkan screennya di sini multiple partisipasi. Siapa tahu bisa. Coba. Advance remote. Ya. Oke. Sudah? Oke. Sudah. Oke. Ya. Silakan, Pak. Dilanjut. Dana, bagaimana bahannya, Dana? Baik, jadi memang ada sedikit teknis, kita lupa kemarin untuk membagi screen.
Ya. Oke. Oke. Silakan dilanjut materinya. Ada suara? Iya. Ada. Ya, kita lanjut. Mohon maaf ada kendala sedikit tentang ini. Jadi saya kira dalam berbicara untuk masa depan, pertama-tama tentunya kita bertanya-tanya apa itu masa depan. Ya. Kemudian tapi beberapa pakar memang menyebutkan beberapa definisi daripada masa depan, tetapi ada lebih simple, artinya bahwa masa depan itu adalah gambaran yang dimiliki individu tentang dirinya di masa yang akan datang. Saya kira untuk definisi masa depan itu, walaupun macam-macam para ahli atau para pakar, saya kira tidak terpenting. Yang penting bagaimana kita menyiapkan tentang pemuda-pemuda kita untuk masa-masa yang akan datang bisa lebih siap menghadapi masa-masa yang akan datang. Nah, saya kira ini ada beberapa tulisan bahwa masa depan merupakan satu hal yang sulit ditebak. Bisa berjalan sukses, bisa juga berjalan tidak sesuai rencana. Semua itu tergantung dari usaha, doa, dan tekad yang kita atau kalian lakukan. Jika sudah mempersiapkan masa depan dengan lebih terencana, maka bukan tidak mungkin masa depan akan lebih cerah. Namun sebaliknya, apabila tidak mempersiapkannya dari sekarang, bukan tidak mungkin akan kesulitan di masa depan. Tetapi perlu kita ingat bahwa setiap orang memiliki potensi untuk membuat hidupnya lebih baik dengan cara mengembangkan potensi tersebut sejak dini. Tidak hanya itu, saat memiliki rencana untuk memiliki kesuksesan dalam hidup, kita harus memiliki prinsip-prinsip untuk masa depan yang lebih sukses. Nah, saya kira prinsip yang perlu kita tanamkan untuk anak-anak muda kita ke depan, yang pertama tentunya bagaimana punya kemauan yang keras, kemauan yang kuat. Tentunya dengan punya kemampuan yang kuat, dengan beberapa rintangan yang dihadapi itu akan dapat dilalui dengan mudah. Tetapi sebaliknya, ketika
kemauan kita kecil atau tidak kuat, mendapat rintangan sedikit saja pasti kita akan mundur. Nah, itulah yang perlu kita tanamkan kepada pemuda-pemuda kita, bahwa kita harus punya kemauan yang kuat, tidak gampang putus asa. Ya, karena para pakar juga, para filosof Eropa menyampaikan bahwa punya kemauan atau tujuan yang keras pasti ada kemajuan, walaupun di depan ada rintangan atau jalan yang tidak mulus. Tetapi jika kita tidak punya kemauan atau tujuan yang keras, tak akan ada kemajuan walaupun di depan adalah jalan yang mulus. Saya kira itu yang perlu kita tanamkan. Yang pertama adalah kemauan. Bagaimana kita mau merubah ke depan ke arah yang lebih baik. Nah, yang kedua adalah pengetahuan. Karena di dalam kemauan yang kuat pasti kita bekerja keras, dan bekerja keras adalah pengorbanan. Namun dengan pengorbanan kerja keras belum tentu dapat mendukung secara penuh tanpa didukung dengan pengetahuan. Jika pengetahuan dan kemauan yang kuat sudah berbarengan, niscaya ataupun pasti ataupun insya Allah kehidupan di masa depan akan menjadi lebih baik atau lebih sukses. Pengetahuan di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana mencari ilmunya. Ilmu yang dimaksudkan adalah mungkin ilmu baik dari bangku sekolah ataupun dari lembaga-lembaga pendidikan lainnya, baik non formal maupun yang formal. Nah, ketika kita sudah memiliki kemauan yang keras, pengetahuan yang baik, yang ketiga ini adalah kemampuan. Yang ketiga kemampuan yang dimaksud adalah bagaimana kita memiliki skill atau keterampilan. Yang ketiga ini adalah untuk mempermudah proses untuk mencapai suatu tujuan atau masa depan yang lebih sukses. Kemudian yang keempat adalah harus fokus. Yang dimaksudkan di sini fokus adalah satu tujuan. Tujuan kita adalah bagaimana bisa menempuh di masa depan yang lebih baik. Jadi fokus pada satu tujuan. Karena salah satu juga aktor laga terkenal yaitu Bruce Lee pernah mengatakan bahwa dia lebih takut kepada orang yang melatih 1000 kali tendangan untuk 1000 tendangan 1000 kali dicoba. Nah, artinya bahwa dibanding dengan dia berulang-ulang melakukan satu kegiatan, itu lebih mumpuni